Kalau ada janda nikah tanpa wali bapaknya, tapi ada wali yang lain kan, nggak ada bapaknya, ada saudara kandung yang mewalikan. Nggak ada saudara kandung, Umi, ada paman yang mewalikan. Ada paman? Nggak ada paman, ada kakek. Tadi kan kakek ya, kakek sama ayah ya, itu wali mujbir ya, nggak ada lah gitu ya. Karena di situ pertanyaannya kalau ada janda nikah tanpa wali bapaknya gitu. Lah kalau nggak ada bapaknya, nggak ada kakeknya, kan ada yang di bawah, wali martabat yang di bawah. Ada saudara kandung ya kan, saudara laki-laki yang kandung. Nggak ada, Umi, ada paman, saudara ayah kandung paman, saudara kandung ayah. Gimana sih ini? Saudara ayah kandung, saudara kandung ayah, saudara kandung ayah. Astagfirullahaladzim, belibet nih. Saudara kandung ayah, paman, om, Pak D, apalagi bahasanya. Saya orang Lombok soalnya. Kalau saya di Lombok, kami di Lombok itu paman, biasa aja paman. Nggak ada Pak D, nggak ada Pak D, nggak ada Pak Le, Pak apa lagi namanya itu, nggak ada. Kalau di Lombok kita paman, ya. Jadi ngadopsi bahasa Indonesia aja paman. Kalau bibi, saudaranya paman, istrinya paman, bibi. Makanya saya dipanggil bibi sama ponakan saya. Karena kita di Lombok memang begitu. Ya, ngadopsi bahasa Indonesia aja. Ya, ada sih sebenarnya bahasa daerahnya itu. Ya, cuman kalau bahasa Indonesianya gitu. Kalau bahasa daerahnya juga ada. Kalau di NTB kan, karena saya orang Lombok, ada bahasa Sasak, ada bahasa Sumbawa, ada bahasa Bima. Jadi 3 bahasa di sana itu. Ya, jadi khusus untuk NTB itu ada 3 bahasa. Di situ. Umi kuasai semua, saya kuasai semua. 3-3-nya bahasa daerah. Ya. Tapi maksud saya itu bahasa Indonesianya ya bibi, paman gitu, tetap sama. Cuman kan kalau di daerah ke sini gitu ya, ke Jawa sini kan ada Pak D, apalah namanya, om gitu, kayak gitu ya. Nah, itu juga nggak ada, Umi, keponakan. Kalau ada keponakan jadi wali bisa. Ya. Kalau nggak ada wali, as-sultanu waliyalah man la waliyalaha. Jadi tadi itu kalau dari wali nasab nggak ada semua. Siapa tadi yang bertanya? Yuti dari TikTok ya, ini semua dari TikTok ini pertanyaannya, karena dari YouTube nggak ada, di copy paste sama admin, mungkin adminnya nggak hadir di YouTube kali, saya nggak tahu ya, karena di situ kan ada adminnya tuh, di YouTube tuh ada adminnya, di TikTok ada adminnya. Jadi saya nggak baca langsung pertanyaan ke situ ya, menghindari aja. Hindari apa? Hindari ada komentar yang aneh-aneh gitu, biar nggak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Jadi saya tugaskan di situ admin yang mengcopy paste. Ini sudah ada masuk, cuman dari TikTok ini, bukan dari YouTube. Hari ini saya live di 2 platformnya. Nah, kalau di situ semua sudah nggak ada wali, dari nasabnya semua nggak ada wali ya, Uti tadi yang bertanya, maka yang menjadi wali di situ adalah wali hakim. Ya, dalam hal ini ya, karena pernikahan terdaftar segala macam, nanti yang turun tangan itu semua di situ KUA yang urus di situ ya, gitu ya. Karena kalau tanpa wali nikah, maka pernikahan itu tidak sah. La nikaha illa bi waliyin wa syahidain adlin. Jadi tidak sah nikah tanpa wali nikah. Dah ya. Lalu @sama _G sorry, panjang lah kali ini. Apa ini? 3 oh ya, ini yang atas. 2 nih. Bu, gimana hukumnya orang tua sudah meninggal, ada pamannya, tapi pamannya nggak mau jadi wali, apa bisa pernikahan dilanjutkan wali hakim? Baik, apa alasan paman itu tidak mau jadi wali? Ya, maka kita ini teman-teman jangan mengedepankan hawa nafsu menikah itu, karena terlepas daripada wali ini ada hal juga yang tak kalah penting, restu. Restu itu penting. Ini sudah nggak punya ayah, tapi masih ada paman. Pamannya nggak bisa jadi wali, bukan nggak bisa, nggak mau. Ada saudara kandung nggak? Harusnya nggak usah loncat ke paman sih tadi tuh. Ya, saudara kandung aja dah. Pamannya nggak mau itu. Saudara kandung ada, saudara kandung mau jadi wali nikahkan. Ya, ada apa paman nggak mau menikahkan itu? Hai paman, dengar baik-baik, paman di mana? Kenapa kau tak mau menikahkan anak kemenakanmu itu? Itu tugasmu itu. Kau berikan dia wali nikah itu. Kenapa lah jadi Medan ini? Ya, ini paman-paman ini kadang-kadang aneh-aneh ini. Ya, daripada terjadi sesuatu hal nanti itu. Apa ndak kasihan nama kemenakannya itu? Ya, kemenakan ya namanya itu.
Ya, kok tidak berikan wali nikah di situ? Ada apa? Oh, Umi kan tidak tahu. Kenapa saya tidak kasih wali nikah, Umi? Dia nikahnya sama begal, Umi. Gimana saya merestu pernikahan itu? Ini kalian baik-baik pilih suami. Ya, orang tua itu kenyang dengan pengalaman. Ya, patutlah pula tadi kasihnya ke wali itu. Pokok nikah sama begal itu. Ya, enggak Umi, itu begalnya udah tobat Umi. Kau rayulah paman tuh. Kau buktikanlah bahwa begal itu udah tobat. Ya, karena tugas daripada orang tua ini memilih calon pasangan untuk anaknya. Sama paman juga gimana caranya milih calon pasangan ponakan tuh yang baik. Maka si keponakan itu mesti manut patuh. Ndak direstui sama tuh paman. Kenapa? Keluarga ndak tahu jelas juntrungannya itu. Ya kan? Ini dalam memilih pasangan bebet bobotnya itu mesti jelas. Jangan sembarangan. Tapi bagaimanapun ya, hal itu bisa dikompromikan semua. Ya. Banyak sekarang memang orang tua nggak ngasih wali ke anaknya ya gara-gara memang si orang tua ini sudah tahu ini ya backgroundnya si lakinya, calon mantunya ini gitu kan ya, memang parah lah gitu ya, maka nggak mau dia kasih wali gitu. Nah, maka sebagai anak ini mesti bagaimana caranya meyakinkan orang tua bahwa calonmu itu memang orang baik. Harus, kalau memang betul orang baik, ya kan? Kalau bukan orang baik, ya ngapain kamu nikah dengan bukan orang baik? Karena kita memilih pasangan itu mesti hati-hati, apalagi perempuan. Salah kau memilih suami, rugi ke seumur hidup. Beda kalau laki, laki salah-salah dikit milih bini, masih bisa diamplas-amplas, masih bisa dicat ulang. Pada pula diamplas Umi mobil kali. Ya ibarat kata kan begitu. No laki salah dia milih istri. Ya, masih bisa dia didik, dia bimbing karena dia kawan, dia pemimpin nih laki ini. Ya, kalau memang belum sholat ini bininya, Dek. Nah, ini laki juga ngapain pula langsung nikah sama perempuan tidak sholat? Ya kali gitu kan ya. Dek, sholatlah sayang. Aku tak mau bersama terus di dunia denganmu tapi di akhirat kagak, Dek. Rugi total aku nanti. Sholatlah sayang. Kan masih bisa, karena kewajiban dia sebagai suami membimbing tuh istrinya. Coba kalau kamu sekarang jadi perempuan, salah milih suami. Suami kagak sholat, suami kagak puasa, tutup aurat kagak, mutlak setiap itu gardu. Apa ngapain Umi plak main apa lah itu? Sholat kagak, puasa kagak, aurat kagak tutup. Kayak mana kira-kira kamu sebagai istri? Ayo, apa ndak rugi total itu menghabiskan hidup bersama laki-laki model begituan, ya kan? Ya kalau memang sudah terlanjur seperti itu ya mau nggak mau ya jadilah istri yang cerdas. Sayang, sholatlah sayang. Berarti setiap saat ibu ingetin terus suami, ibu. Karena nasib kurang beruntung lah ibu tuh. Dapat laki tak sholat itu. Lagian ngapain kalau mau nikah dengan laki tak sholat tadi? Cari laki itu yang menjaga sholatnya. Begitu loh. Sholat aja kagak dijaga, macam mana lah mau jaga ibu besok dia itu? Aduh Umi kena lagi lah saya Umi. Hari ini saya punya suami macam itulah Umi. Ibu sabarlah. Ya, sabar ngingetin suami. Ajak suami untuk dekat dengan Allah. Ajak suami untuk taat kepada Allah Bu. Ya, jangan ditinggal Bu. Ya, jangan ditinggal suaminya. Karena itu memang pilihan ibu. Bareng-bareng Bu. Gimana caranya Umi? Ya saban waktu lah. Sayang udah subuh yang udahlah, ngamuk suaminya. Udahlah, kau baru dengar ceramahnya si Umi Nisa itu yang di TikTok itu kan, yang di YouTube itu kan. Kau berani-berani kau bangunkan aku subuh suruh sholat. Udah sana pusing aku, enggak sholat aku. Nah, besok ibu tanya lagi, kenapa suami ibu enggak sholat? Ya, jangan diem bertahun-tahun ibu, suami ibu enggak sholat diem bertahun-tahun, tahu-tahunya tidur sama babi hutan. Tahu-tahunya tidur sama orang kafir. Kok bisa begitu Umi? Lah kali suami kagak sholat kenapa? Kan ibu belum tahu. Cari tahu suami itu kenapa nggak sholat. Udah aku tanya Umi. Terus jawabannya apa? Katanya Umi, sholat nggak wajib. Dia bilang begitu Umi. Ibu tidur sama orang kafir. Ya, batal pernikahan saat itu ibu.
Lah, terus gimana Umi? Tanya lagi lah suami itu, suruh balik lagi dia ngomong yang benar. Ya kan, bila perlu syahadat ulang lagi. Suruh suami itu ngomong yang benar. Kenapa lah bang kau tak sholat? Apalah jawabanmu kemarin bang? Kenapa lah kau bilang sholat tak wajib? Sholat gak ada artinya. Kafir orang bang. Sepakat ulama itu. Ya kan? Enggak deh, aku keberolosan ngomong gitu. Aku tak sholat, capek aku. Bukan aku bilang tak wajib. Berarti dia kembalikan omongannya itu. Berarti ibu enggak tidur sama babi hutan bu, ya, enggak tidur sama orang kafir bu. Tapi kalau dia terus bertahan, sholat enggak ada artinya. Sholat itu, astagfirullahaladzim, enggak wajib. Maka ibu tentu nanti akan mengadu bu. Sebenarnya itu enggak harus ibu mengadu langsung kemana ya, misalnya harus gugat cerai atau apa, enggak bu, karena difasah langsung itu bu. Nah nanti kita ada pembahasan tentang fasah, khulu, talak fasah khulu. Nanti ada pembahasan tentang itu tuh. Cuman hati-hati bu kalau punya suami nggak sholat ya. Baik lanjut. Kenapa masuk terus nih pertanyaan banyak kali. Yang di YouTube nggak ada ya? Kagak ada ininya di situ. Oh ini yang kemarin. Yang kemarin di YouTube ini belum selesai dijawab karena habis waktu kita kemarin. Kang Iman underscore W to D 7Z. Ustazah, bolehkah keponakan laki-laki mengawini budeknya, statusnya tidak ada hubungan darah? Nah ini aku jelaskan dulu, kali-kali nanti ini bude yang mana maksudnya ini bude itu bibi ya, karena kan saya orang Lombok ya, jadi bukan orang Jawa gitu ya. Bude itu saudara ibu atau saudara ayah begitu, benar? Itu bude kan, saudara ibu atau saudara ayah. Artinya kalau bahasa Indonesia yang benar, yang baik itu artinya bibi, ponakan menikahi bibinya, haram hukumnya, karena itu mahramnya, tak boleh, ya haram, itu mahram itu. Tapi ada kelanjutannya pertanyaannya itu, status. Oh ini yang di YouTube kemarin ini, karena kemarin habis waktu kita. Status tidak ada hubungan darah. Berarti bude-budean gitu. Kalau bude-budean mah halal nikahnya. Mana bude-budean Umi? Bude ketemu gede, halal nikah tuh. Bude jauh mungkin apalah maksudnya itu. Pokoknya kayak yang haram dinikahi itu bude, yang saya maksud di sini adalah bibi. Ya. Bibi saudara kandung dari ayah, saudara kandung dari ibu. Dah, itu haram dinikahi karena itu statusnya mahram itu. Ya. Nah, ini sudah kemarin. Akidah Asy'ari, akidah Syafi'i. Nah, besok kita bahas lagi itu. Ini saya mau lihat yang pertanyaan hari ini. Tapi TikTok karena YouTube nggak ada, ini nggak ada admin di situ. Kasihan teman-teman di YouTube. Banyak pertanyaannya belum ke sini ya. Sebentar, karena enggak ada admin ya di situ. Seorang istri Esa Prastah. Seorang istri berzina, baik dicerai atau dibina, kalau enggak bisa bagaimana? Ya Allah. Wallati takhafuna zuzuhunna. Kalau istrimu itu sudah membangkang, nusuz, ya di situ ya, istrinya Badr ini. Wallati takhafuna zuzuhunna. Kalau istrimu itu kau dapati dia membangkang, ya ini dengar para laki-laki, ya. Pertanyaan yang dikirim dari YouTube semua. Oh, yang Wati kirim itu dari YouTube, kirain dari TikTok. Ya. Oh, kirain dari TikTok. Ya, mohon maaf buat ya. Kasih ya. Kirain itu yang dari TikTok, itu dari YouTube ya. Cuman yang kirim Wati ya. Kita nggak tahu kemana ya. Biasanya dia yang di TikTok, yang di YouTube gitu. Oke. Kita jawab dulu. Kalau kamu sebagai laki-laki menemukan istrimu, mendapati istrimu itu nusus, membangkang, tidak bisa dididik, berkhianat dan sebagainya lah pokoknya, ya,
nggak mau sholat, tutup aurat, kacau balok, ngawur-ngawuran gitu. Maka kamu sebagai suami punya kewajiban faizuhunna, mesti kamu ingatkan dia, nasihati dia dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang ahsan, ya, dengan cara yang ma'ruf. Sayang, apa-apaan sih kamu ini? Tak boleh dah kamu cat-cat dengan laki-laki begini. Ini bukan mahram. Jangan ya. Bawa sini Facebookmu. Saya hapus ya pertemanan laki ini. Nah, itu laki-laki itu suami tuh kayak gitu. Ya, mana TikTokmu? Sini. Ini laki-laki ini nggak usah. Kalau yang laki ini ya bolehlah kamu cari ilmu di sini. Nah, itu laki. Besok Dek kalau keluar lebarin jilbabnya ya. Pokoknya suami itu punya tugas kewajiban itu nasihati istri itu. Ya. Tapi ini agak-agak berat di sini ya, karena dia berzina katanya. Tapi kita nggak boleh menuduh seseorang itu berzina ya tanpa ada bukti. Suami atau istri menuduh pasangan masing-masing berzina kalau nggak ada bukti perzinahan itu, maka berat hukumannya itu. Ya, berat hukumannya itu. Karena dia juga bisa dicambuk balik nanti 80 kali itu si penuduh tadi. Ya, karena dia tidak punya bukti. Maka harus dibuktikan dengan saksi, ada saksinya nanti. Karena di sini memang sedikit agak berat, istrinya berzina, ya, baik dicerai atau dibina. Kalau nggak bisa bagaimana? Nah, itu pertanyaannya. Kalau nggak bisa dibina, lalu bagaimana? Itulah tadi awalnya kamu nasihati kalau memang kamu ingin pertahankan rumah tanggamu, ya walaupun ketahuan suami istrimu ini berzina, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya Allah, jauhi pasangan kita yang begitu-gitu. Karena orang yang berzina itu adalah orang yang hina. Orang berkhianat dari pasangannya itu adalah orang yang hina. Laki perempuan kalau berkhianat dari pasangannya, dia adalah orang yang hina. Ya, hina dia. Karena tidak mungkin dilakukan oleh orang yang menjaga kemuliaannya. Orang yang jaga kemuliaannya itu boro-boro dia begitu, ngangkat mata aja itu ya Allah, ngeri-ngeri sedap. Takut kita. Takut sama siapa? Takut sama Allah, bukan takut sama suami. Suami mah ke kantor, suami mah kemana? Nggak ada CCTV bisa kita tutup, bisa kita matiin, bisa kita apa. Tapi ingat, Allah nggak bisa kita tipu, Allah nggak bisa kita bohongi teman-teman. Habiskan rasa takutmu itu hanya kepada Allah. Jangan dengan pasangan. Untuk apa kau takut dengan pasanganmu? Untuk apa kau takut dengan makhlukmu? Dengan makhluk itu. Kalau kau takut dengan pasangan, kau takut dengan makhluk itu, nanti makhluk itu nggak ada, pasanganmu nggak ada, berkhianat kamu, naudzubillah. Maka habiskan rasa takut kita itu hanya kepada Allah. Bayangkan suami istri kalau sudah dihabiskan rasa takutnya kepada Allah, tenang hidup kita. Suami kita mau kemana, tenang. Istri kita di rumah sendiri mau kemana, tenang kita. Kenapa? Karena rasa takut ini hanya kepada Allah. Selesai. Berarti tingkat kepercayaan pasangan ini sudah sangat tinggi, ya. Nah, di situ dia berzina, ya, ketahuan berzina istri. Pertanyaannya, baik dicerai ataupun dibina. Kalau nggak bisa bagaimana katanya? Bayangkan berat beban seorang suami di sini. Dari pertanyaannya aja saya sudah berat banget beban ini. Dari pertanyaannya aja udah berat banget tuh beban. Kalau kamu bisa, anakku, adikku, siapapun yang bertanya ini, kalau kamu bisa memperbaiki rumah tanggamu, perbaiki. Ya, karena nggak ada pilihan lain, hanya dua saja pilihannya. Sanggup kamu perbaiki, kamu didik, kamu bimbing istrimu, maka di akhir ayat tadi itu, faizuhunna wajuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna. Kalau dia sudah mau nurut sama kamu, dia udah taubat, enggak lagi melakukan itu, dan kamu ikhlas menerima, fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna. Enggak usah kau taati dia lagi, enggak usah kau caci maki, enggak usah kau marah, enggak usah kau ungkit-ungkit lagi, ya, karena dia udah mau taubat. Silakan, karena dua saja pilihannya anakku. Kalau kamu enggak sanggup, jalan yang satunya adalah menceraikannya. Selesai, itu saja, ya. Karena ini memang sudah parah sih, ya, berat ini kasusnya, berzina dia, ya. Tapi ingat, dalam hal perzinahan ini tidak boleh menuduh sembarangan hanya karena lihat cat, hanya karena lihat sekilas, ya, dia masuk kemana, dia masuk ke hotel, mohon maaf dia masuk ke mana gitu, ya, ya, tidak bisa.
kecuali melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau bisa dihadirkan saksi dua, saksi dua. Ya. Kalau nggak bisa dihadirkan saksi, nanti ada pembahasan tentang li'an, teman-teman. Bab li'an, ya. Tapi nanti tidak kita bahas sekarang, panjang itu urusannya. Ya, one day kita akan bahas satu persatu. Udah, ada masih banyak lah. Banyak lah ini. Banyak ini pertanyaannya. Kalau aku baca semua tak hilang habis lah ini. Tak habislah waktunya ini. Ya. Nah, terakhir. @Umi Sumarti 6169. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustazah, kalau suami tidak sholat apa hukumnya dan harus bagaimana seorang? Itulah yang kubahas tadi itu. Itulah yang saya bahas tadi. Ya. Baik. Ulang balik lagi jelaskannya ini. Hari ini kalau suamimu tidak sholat, tapi sebelum saya bahas itu, saya mau ingatkan anak-anakku dulu, adik-adikku yang masih single hari ini, ya, ingat, kalian mencari pasangan hidup itu bukan sementara, setahun 2 tahun, ya 10-20 tahun, selamanya, ya, nggak ada batas sampai malaikat maut memisahkan. Jangan dipisahkan oleh maut. Nanti maut itu pelakor juga maut itu. Tapi yang kita inginkan malaikat maut yang memisahkan kita. Begitu. Kalau malaikat maut yang memisahkan kita itu atas perintah Allah, sudah itu. Tapi kalau maut yang memisahkan kita, pelakor banyak berjajar di luar sana. Itu juga maut itu. Pelakor itu kan maut itu. Ya kan? Itu makanya pelakor itu tidak diakui oleh Rasulullah itu sebagai umatnya. Hati-hati lo pelakor, tidak kamu diakui sebagai umatnya. Kenapa? Jelas banget di situ Rasulullah SAW katakan, perempuan yang mengganggu rumah tangga perempuan lain, merusak rumah tangga perempuan lain, maka dia bukan bagian dari kami. Begitu kata Rasulullah, bukan umatku. Oh, kebayang dari sekarang sudah nggak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Maka pelakor-pelakorlah, bertobatlah kalian tuh. Tak payah jadi pelakor. Apa keuntungannya? Nggak ada ruginya. Nggak diakui sama Rasulullah jadi umatnya itu. Jelas hadisnya, dalilnya itu. Ya. Nggak usah aneh-aneh sudah. Jadi meminta kepada Allah itu. Ya, malaikat maut yang memisahkan kita, Bang. Bukan maut. Kalau maut itu beda lagi. Ya. Sampai malaikat maut yang datang memisahkan kita. Itu pernikahan. Maka baik-baiklah dek kau cari pasangan itu, cari laki, ya laki yang jaga sholatnya, yang pemahamannya lurus, ilmunya bagus. Adapun yang lain-lain itu bonus semua itu, ya bonus itu semua yang lain-lain itu. Yang kamu utamakan itu akhlaknya bagus, sholatnya dijaga, ya. Udah begitu ilmunya bagus. Kalau dia ilmunya pemahaman nggak bagus, bagaimana cara dia bimbing kamu, ya. Tidak ada takutnya dia kepada Allah kalau begitu. Kenapa? Karena ilmunya receh banget. Cari laki itu yang ilmunya bagus, pemahamannya bagus. Kalau ilmu dan pemahamannya laki itu bagus, dia habiskan rasa takutnya hanya kepada Allah. Tapi kalau dia ilmunya walaupun banyak, tapi kalau receh, enggak, percuma. Berjubah dia ke sana kemari, berjenggot dia ke sana kemari, ya, bepeci dia ke sana kemari. Tapi pemahamannya kacau balau, receh ilmunya, rasa takutnya nggak ada kepada Allah. Dia takut sama bininya doang. Makanya dia ketemu sama janda di majelis taklim, mudah dia jatuh cinta, mudah dia berkhianat, mudah dia berzina. Karena dia cuma takut sama bininya, bukan takut sama Allah. Kita cari laki itu yang takut sama Allah. Habiskan rasa takut itu hanya kepada Allah. Gitu. Nah, ingat ya dek ya, nak ya, kalau cari pasangan begitu ya. Kalau sudah terlanjur seperti pertanyaan tadi, suami tidak sholat apa hukumnya Umi? Lalu bagaimana kita seorang istri Umi? Agak-agaklah berat ini. Semangatlah kalian para istri yang kurang beruntung hari ini dapat suami yang nggak sholat. Ya, semangat. Ayo ajak suami untuk taat kepada Allah. Ya. Berjuang bersama suami. Saya tahu mungkin ibu
sudah hijrah duluan ketimbang suami. Tapi suami belum hijrah. Karena ada juga pasangan yang dulunya hantu, satu setan. Mohon maaf. Ya. Ada pasangan kayak gitu yang dulunya ini perempuannya hantu, lakinya setan. Hantu sama setan nikah. Tapi setelah nikah subhanallah, ketemu hidayah perempuannya ini, taubat dia. Kan banyak yang kayak gitu. Tapi lakinya belum taubat. Gimana caranya ini? No, buktinya dia belum sholat, Umi. Gimana lah caranya jadi bini ini? Susah-susah, berat-berat lah sikit di situ. Tiap saat harus ingetin suami, tiap saat harus ngerayu suami, sayang. Ada Ustadz Abdul Somad ceramah, ada Ustadz Adi Hidayat ceramah, ada Ustadz macam-macam Ustadz disebut. Antarlah aku, sayang. Kau pergilah sendiri, kata lakinya, karena memang belum tertarik ketaatan kepada Allah dan Rasulnya nih laki. Ya, maka effortnya sebagai istri itu memang harus lagi di situ. Kayak mana caranya? Bukan sendok melayang, piring melayang, Bu. Sabar, Bu, tenang. Ya, yang penting ibu berjuang aja terus. Ya, ayo sayang. Karena bisa jadi ini adalah ujian hijrah seorang istri. Ya, sejauh mana engkau kuat dalam perjalanan hijrahmu sebagai istri yang punya suami memang belum taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia masih ngawur-amburadul lah, masih kacau balok lah gitu ya. Sholat kadang Senin Kemis sholatnya gitu kan ya, suka-suka dia gitu ya. Untuk auratnya juga kadang-kadang gitu kan ya, lutut kemana-mana gitu ya, baju kagak, pusar kemana, pokoknya awur lah ceritanya begitu. Nah, maka ibu memang harus tetap sabar dan berdoa. Bisa saja itu hidayah, itu sinyal-sinyal sekitar itu ada yang mungkin belum disadari oleh suami. Bisa saja itu asbabnya datang dari ibu sebagai istrinya. Karena ibu sabar terus mengajak suami taat kepada Allah. Jangan menyerah, Bu. Karena sesungguhnya kita sebagai istri tidak bisa merubah si suami tadi. Karena hanya Allah yang bisa merubah suami kita tadi. Tugas kita sebagai istri ngingetin saja. Ya, berbeda kalau laki, Bu. Karena laki punya tanggung jawab dunia akhirat untuk kita. Nggak bisa seperti prinsipnya perempuan. Ya udah, aku nggak bisa merubah kamu, Dek. Hanya Allah yang bisa rubah kamu, Dek. Udah suka-suka kamu lah, Dek. Nggak kau pakai jilbab terserah kamu lah, Dek. Kau sholat enggak lah terserah kamu lah, Dek. Oh, tidak bisa. Suami nggak bisa begitu. Karena suami ini qawwam. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Jadi nggak bisa kayak gitu. Aku tunggu aja istriku sampai sadar kapan dia mau pakai jilbab, kapan dia mau sholat, udah pokoknya datang dari hati dia aja, terserah dia. Mana boleh suami begitu? Suami harus tegas karena dia pemimpin. Pakai jilbabmu, pakai kaos kakimu. Gitu. Beda sama kita bini. Suami belum sholat, sholat kau. Enggak begitu. Sayang, sholatlah. Karena kita ini istri. Posisi kita taat setaat-taatnya kepada suami, suami berbuat baik kepada istri. Ya, kita ini posisinya ngingetin saja. Karena kita bukan pemimpin untuk dia, tapi sesungguhnya kita ini memang pemimpin. Ya, ada pembantu kita di rumah, ada anak kita di rumah, tanggung jawab kita semua itu. Ya, dan kelak itu akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Ya, kullukum ra'in. Semua kita ini pemimpin. Nah, tapi bentuk dan batas kepemimpinan kita sebagai istri kepada suami itu berbeda dengan tata cara tugasnya, kewajiban suami. Ya, kalau suami melihat istri yang belum taat kepada Allah, berjuang dia bagaimana caranya mengingatkan istri. Setelah mengingatkan dia tidak digubris, faizuhunna, ada wahjuruhunna fil madaji. Dikasih warning dia tuh. Ya, dikasih diancam gitu ya, ancam dengan tujuan baik lah gitu, ancam yang tidak menyakitkan, tidak menyakiti dia gitu. Artinya dikasih warning lah, ya, wahjuruhunna fil madaji. Tapi kan sudah dinasihatin dulu tuh, ya kan? Itu step-stepnya kalau laki punya istri yang memang belum taat kepada Allah. Makanya jadi laki itu jangan pilih bini yang belum taat sama Allah. Cari bini itu, karena nanti dari binimu itu lahir anak-anak yang berkualitas dari rahim dia. Maka kau cari perempuan itu yang cerdas. Kalau perempuan cerdas tuh dia faham ilmunya, maka ketaatannya kepada Allah dia jaga,
dan rasa takutnya kepada Allah dihabiskan. Tuh, gitu. Beda kalau perempuannya yang tidak jelas, huru hara, tidak tahu lah didapat di mana lah tuh perempuan. Agak-agak lah effortnya jadi suami nanti untuk membimbing dia ini, ya kan? Tapi memang itu tugas seorang suami. Kalau dia memang udah tidak mempan, udah tidak dikasih nafkah, udah ditinggalin, tidak kasih nafkah lahir batin, itu karena bentuk ancaman kan? Karena dia nusus ini perempuan, ya. Perempuan itu nggak berhak atas nafkah dari suami kalau dia nusus, ya. Makanya di situ wahjuruhunna fil madaji itu, ya, pisah tempat tidur, tidak diberikan nafkah batin oleh oleh suaminya, karena dia membangkang ini perempuan, ya, tidak patuh ini perempuan. Bahkan sampai untuk lahiriahnya pun tidak dikasih. Tambah senang lah tuh bini. Dasar lah bini itu memang. Itulah yang aku cari, kata bininya. Ya karena aku memang pengen bercerai katanya. Ya Allah. Ya maka pada akhirnya ya bercerai jatuhnya nanti. Ya walaupun di situ ada juga wadribuhunna darab. Maaf, sopan. Tapi darab tuh maksudnya darab tuh pukul. Tapi bukan pukul menyakitkan, bukan. Tapi ya kayak diselepet kah gitu, mungkin disentil kamu ini, nah jangan kayak gitu, bukan dipukul dorop itu yang dibolak-balik anak orang gitu kan, enggak ya. Nah kalau sudah mau sadar dia, maka fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna, kalau dia mau udah sembuh sadar. Kalau enggak, kebanyakan laki-laki kan dicerain perempuan tuh buat apa? Ini lakinya cerdas, bukan oon. Laki oon bertahan sama perempuan yang membangkang, karena tanggung jawab seorang suami dunia akhirat. Nggak mungkin bertahan dengan perempuan yang oon tadi, nggak mungkin bertahan dengan perempuan yang membangkang itu, nggak mau berubah. Laki cerdas, setelah dia bimbing istrinya, tapi ini istri nggak ada perubahan, sudah anak kayak paku, 20 tahun pernikahan. Jangankan 20 tahun, setahun aja kalau Nabi ini kagak mau nurut, suruh sholat kagak mau sholat, suruh pakai jilbab nggak mau pakai jilbab. Sibuk aja dia nge-live nggak jelas gitu ya, interaksi sama laki, ya, hahaha sama laki di live TikTok, dinasehatin sama lakinya kagak mempan, bahkan sampai di wajuruna fil madaji, nggak diberikan nafkah, nggak ngaruh bagi dia tuh perempuan, karena dia dapat saweran tuh dari laki-laki di TikTok banyak. Nah maka pada akhirnya karena lakinya si suami ini cerdas, diceraikanlah perempuan ini, karena tanggung jawab laki besar dunia dan akhirat. Beda sama kita perempuan, ibu. Kalau suami ibu belum sholat, ibu bisa sabar, karena apapun perbuatan si suami bukan tanggung jawab kita. Allah tak tanya kita di yaumil hisab, ibu bagaimana suami kita, tapi suami kita ditanya bagaimana kelakuan kita di yaumil hisab, ibu. Maka baik-baik jadi istri, ya. No laki kalau belum sholat ibu tanya kenapa nggak sholat. Nah maka kalian yang gadis-gadis ini, jangan kalian nikah sama laki nggak sholat. Wow, Umi dulu dia sholat awalnya, awal nikah sholat dia. Tahulah kenapa sekarang Umi sudah ada 5 tahun ku nikah Umi, tiba-tiba dia nggak sholat Umi. Nah cari tahu itu ada apa dan kenapa. Kalau jawaban si suami bilang males, ya rata-rata sih itu biasanya ya. Sulit kita temukan alasan orang nggak sholat itu karena sholat nggak wajib, sholat nggak penting tuh. Karena memang konsekuensinya kafir orang kalau mengatakan seperti itu. Cuman yang rata-rata banyak alasan orang nggak sholat itu karena ya itu males, terus ya itu dah sifat-sifat jin hantu belaunya keluar. Ya males, terus ogah-ogahan, alasannya banyak gitu, pakaianku kotor nanti nggak sholat tuh, ya Allah. Nah istri tugasnya di situ ngingetin aja terus, dan jangan lupa Bu yang terakhir berdoa Bu, ya, doa silahul mu'min, senjata kita itu, ya karena kita udah berusaha nih, karena kita ini aswaja Bu, kita itu ahlus sunnah wal jamaah Ibu. Kalau aswaja itu bersanding antara usaha dan doa dan usaha. Beda dengan kaum-kaum yang lain, golongan-golongan yang lain selain aswaja. Ada jabariyah, ada qadariyah. Kalau qadariyah itu dia hanya berpangku tangan saja di rumah. Allah itu pemberi rezeki katanya. Nggak perlu kerja dia bilang. Ya, nanti Allah kasih, tapi tidak kerja. Ini golongan menyesatkan juga ini, namanya qadariyah itu.
Ada kebalikan dari itu juga, namanya Jabariyah. Dia berusaha, sombong banget dia jadi orang. Aku dapat semua ini karena aku. Dia tidak ingat Allah itu, tidak pernah berdoa-doa dia. Allah dia kesampingkan. Ini kan karena aku bisa, karena aku mampu. Itu Jabariyah itu. Sebaliknya dengan Qadariyah tadi, dia tuh dekat dengan Allah, doa terus, tapi kerja kagak. Kita bukan yang itu. Kita bukan kedua-duanya. Kita ini aswaja pemahamannya secara akidahnya. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah menyandingkan antara doa dan usaha dan doa. Kita berusaha, ya, setelah itu kita berdoa, selebihnya tawakkaltu ala Allah. Itu saja. Ya. Maka sekarang kalau punya suami yang nggak sholat, ya, ajak suami untuk taat kepada Allah. Bagaimanapun caranya. Mungkin dengan cara yuk kita ke majelis ilmu atau apa-apa, silahkan. Masing-masing punya cara itu. Itu yang saya sebenarnya masih ingin ya terus bersama teman-teman ya. Apalagi pertanyaan ini banyak sekali ya. Kalau saya tumpuk-tumpuk yang dari kemarin belum sempat terjawab juga banyak ini. Ditambah lagi penuh lagi hari ini nih pertanyaannya. Jadi tambah banyak. Ya. Tapi ya karena saya keterbatasan waktu teman-teman, karena saya ada juga kegiatan yang lain, saya juga saya juga ngajar, saya juga kuliah juga, jadi belum lagi urusan dengan suami kan, karena itu yang paling utama kita ya. Kita ini mau jabatan seperti apa sebagai perempuan, mau setinggi apa jabatan kita ya, mau berapapun luas jam terbang kita dakwah, cerdas apa itu ini gitu ya, atau jabatannya tinggi, income-nya banyak, bla 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 bla. Tetap yang utama itu adalah kita ini seorang istri yang taat setaat-taatnya kepada suami, yang punya kewajiban utama melayani suami. Itu kewajiban utama kita. Kalau kewajiban utama kita terganggu dalam melayani suami, maka abaikan pekerjaan yang lain. Saya kalau enggak dikasih ngajar oleh suami, enggak saya ngajar. Kalau enggak disuruh kuliah sama suami, enggak saya kuliah. Kalaupun saya diizinkan kuliah, diizinkan ngajar, bukan disuruh ya. Kalaupun diizinkan kuliah, diizinkan ngajar, selama tidak mengganggu kewajiban utama saya sebagai istri, saya jabanin, benar, serius. Tapi kalau sudah mengganggu, enggak, saya tinggal. Buat apa saya mau kuliah lagi? Ya kan? Cukup dah gelar saya yang lama itu saja. Buat apa saya mau kuliah lagi? Buat apa saya mau kerja, mau ngajar? Toh juga dari suami sudah tercukupi gitu. Kalau mengganggu kewajiban saya sebagai istri, ya kalau enggak terganggu, ya kita jabanin lah. Berarti kita harus mengatur waktu di situ, gitu. Ya, artinya tetap kita posisikan diri kita bahwa kewajiban utama itu adalah urusan kita dengan suami. Makanya adik-adikku, kalau kalian misalnya sekolah di luar negeri, pikir baik-baik. Kenapa saya katakan begitu? Karena pasti dan jelas akan terganggu kewajibanmu sebagai seorang istri kepada suami. Jadi jangan salahkan suamimu kalau nanti ingin berpoligami dia. Kenapa? Karena kamu meninggalkan suamimu. Sekolah ke luar negeri gitu kan ya. Saya walaupun diizinkan, Dek kamu memilih silakan, saya biayain. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena saya yakin sebagai perempuan nggak akan bisa saya jalankan kewajiban saya sebagai istri kalau saya harus sekolah keluar. Misal ya, ngapain jauh-jauh saya sekolah keluar? Sekolah di sini aja, kuliah di sini aja, dosennya dari luar semua. Ngapain repot-repot? Ya, kenapa? Hal yang utama adalah kewajiban kita kepada suami. Serius, saya kalaupun diizinkan ya silahkan. Diizinkan misalnya ya, andai kata gitu ya, saya izinkan kamu, saya biaya kamu sekolah di luar. Enggak, saya nggak mau. Karena saya yakin kewajiban saya sebagai istri pasti akan terganggu dan tidak bisa berbakti secara maksimal, tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri kepada suami secara maksimal. Karena berjauhan. Sedangkan yang dekat gini aja, suami berangkat kantor, bini di mana? Itu yang saya tak inginkan. Suami berangkat kantor, saya antar. Saya siapkan sepatunya, saya siapkan tas kantornya. Perbaiki kerah bajunya, berangkat pakai kendaraan apa. Kita doakan.
pegang dadanya, doakan suami berangkat kerja. Pulang kerja suami, kita ada di rumah, suami keringetan, kita lap keringatnya, ambil tasnya, ikuti dia kemana, maunya apa, minum air putih, pijit-pijit kakinya. Itu Bu, istri itu nyari surganya itu gampang loh Bu sebenarnya. Makanya itu kenapa saya tidak respect gitu ya, apalagi saya gitu yang respect orang aja bahwa oh luar negeri sekolah tapi berjauhan dengan suami. Enggak, terima kasih, di Indonesia banyak kok, cukup bagus kok kampus-kampus di sini. Buat apa saya mau cari keluar negeri, saya kuliah di sini aja, saya lanjutkan studi saya di sini saja, nggak perlu harus keluar negeri. Karena saya yakin saya nggak akan bisa berbakti seutuhnya kepada suami, pasti kewajiban akan terganggu sebagai istri menjalankan kewajiban pada suami. Sementara itu kewajiban utama kita sebagai istri. Cari pendidikan juga kewajiban, tapi bukan berarti terganggu kewajiban utama teman-teman. Cari ilmu, nuntut ilmu, talabul ilmi itu kewajiban juga loh teman-teman, wajib. Tapi bukan berarti sekarang terganggu kewajiban utama kita sebagai istri. Karena kita siap melayani suami kapanpun dibutuhkan suami, dan itu tidak cukup karena kita harus mampu menyenangkan hati suami. Perempuan, wanita, istri yang taat kepada suami itu banyak, tapi perempuan, wanita, istri yang menyenangkan hati suami limited edition. Mau pilih yang mana sekarang? Mau pilih yang taat sama suami atau menyenangkan suami? Yang taat sama suami banyak. Kalau suami ngomong dia diam, dibentak sama suaminya. Misalnya kalau dia salah ya nggak ngelawan, suara nggak pernah dinaikkan sama suami, nggak pernah ada ngelawan suaminya. Ya kalau disuruh selalu tepat, diperintah itu cepat. Banyak perempuan seperti itu banyak, karena dia taat sama suaminya. Tapi nyenengin hati suami itu sedikit teman-teman. Bagaimana suami itu selalu terpaut hatinya untuk cepat pulang ke rumah. Bagaimana dia merasakan ketenangan, kenyamanan suami itu di rumah. Sedikit suami mendapatkan itu. Maka yuk kita buat rumah kita tempat ternyaman. Kita buat diri kita di tempat ternyaman ketika suami memandang. Nyaman matanya, senang hatinya, adem jiwanya. Ya, kita buat suami kita seperti itu. Setiap suami pulang kantor dia rebahkan badannya di samping kita. Selalu dia ngomong seperti ini. Inilah tempat ternyamanku deh, katanya. Bayangkan itu teman-teman, bayangkan itu. Pulang dari kantor, lelah, keringet, belum lagi kerjaan banyak, di jalan ketemu polesong, diapain sama polesong? Di stop, mungkin, ya kan? Polesong lo pula bahasanya, polisi. Kehujanan lagi, ya, udah gitu helm hilang lagi di parkiran, misal. Bayangkan ruwetnya hati suami saat itu teman-teman. Nah disitulah peran kita sebagai istri. Begitu dia sampai rumah, dia buka pintu, bininya sudah harum, udah cantik, ya, enggak lagi berdaster bolong, ya, enggak lagi bau sangit dari dapur. Penting itu buat perempuan Bu, sesibuk apapun kita. Bukan berarti sekarang tuh kita menganggap itu selingkaran patriarki segala macam, bukan. Tapi memang begitu cara kita menyenangkan hati suami. Pulang kantor dia, ya Allah, lihat bininya udah senyum, udah dikuncir rambutnya setinggi-tingginya dikuncir gitu kan. Udah berdandan dia, dandan abis, udah gaya abis deh bini. Buka pintu suami, harum bini, walaupun suami kita masih bau matahari, gak apa-apa Bu. Sambut dia, lap keringatnya Bu. Sayang sehat, ambil tasnya, ikutin dia, duduk dia. Begitu dia duduk di samping kita Bu, dia rebahkan badannya. Tahu nggak kalimat yang keluar? Ya Allah dek, ini tempat ternyamanku dek, katanya. Tuh, sedep nggak itu Bu? Sedep Bu. Ya, itu bagaimana cara kita buat senang suami itu. Ya. Tapi janganlah pula sekarang, bikin senang suami aja, suami nggak pernah nyenengin kita, payah ini. Berarti nyari syarat ini. Nyari syarat ini ceritanya. Ya, kita taat sama suami tak bersyarat Ibu, ya, karena ini tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita istri-istri salihah, ya, bisa menjaga kemurnian pernikahan kita, kesucian pernikahan kita, kita menjaga kelanggengan rumah tangga kita menjaga kemurnian syariat agama kita,
ya, kita menjaga ifah dan izzah muruah kita sebagai pasangan suami istri, dan berdoa terus kepada Allah agar kita dilindungi ya dari hal-hal yang tidak baik ya, dilindungi dari pengkhianatan, dilindungi dari ya, segala tipu daya muslihat. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah selalu dengar doa kita dan ijabah doa kita. Dan terus jaga hati kita, jaga mata kita. Pesan saya, Dek, nak, karena saya juga seorang istri, saya juga seorang ibu, ya. Tundukkan pandangan, ya. Karena yang indah itu hanya ada pada tempat yang halal. Ya. Ganteng itu suamiku, indah itu suamiku, baik itu suamiku, semua suamiku. Maka caranya tundukkan pandangan biar tidak terjadi sebuah perbandingan. Kalau sampai matamu kau tidak jaga, liar ke sana kemari, maka suatu hari kau buat satu perbandingan suamimu dengan laki-laki lain. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Disinilah awal mula daripada keretakan kehancuran sebuah rumah tangga, ketika pandangan tidak bisa dijaga. Interaksimu dengan laki-laki kamu jaga. Bukan kita tidak boleh berinteraksi. Saya dengan teman kampus, teman kuliah interaksi, dengan dosen laki-laki interaksi, tapi memang itu sebatas hajat syar'i saja. Tidak ada interaksi yang lewat daripada itu, karena memang kita tidak diperkenankan. Jaga hatimu, Dek, nak. Kalau hatimu sudah terkontaminasi dengan bakteri-bakteri yang haram di luar sana, maka kau pandang suamimu sudah tidak sedap. Kau menganggap suamimu hanya bikin riwah mata. Jangan. Ya. Karena di hatiku, di mataku hanya ada suami, begitu, Bu. Makanya kalau bahasanya bucin sama suami udah nggak apa-apa. Dibilangin bucin sama suami nggak apa-apa. Gimana nggak bucin? Lah wong kita nggak pernah lihat laki-laki lain, ya kan? Maka mata ini perlu dijaga, tetap harus dijaga, karena itu awal mulanya terjadi hal-hal yang tidak baik itu. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Saya tidak sedang mencari pembenaran diri, tapi saya sedang menyampaikan satu kebenaran, dan percayalah kebenaran itu datangnya dari Allah. Tapi tidak menutup kemungkinan apa yang saya sampaikan mungkin ada kesalahan, ada kehilafan. Maka kesalahan dan kehilafan itu murni dari saya, murni karena kedhaifan saya, murni karena kefakiran saya. Tolong diluruskan kalau itu bengkok, tolong diingatkan kalau itu lupa, dan tolong dibenerin kalau itu salah. Dan maafkan segala bentuk khilaf saya. Ya, mungkin ada ucap yang membuat orang tersinggung, ya, ada cara yang sikap saya membuat orang mungkin ya sakit hati, ya, karena saya tahu konsekuensinya ketika saya berbicara tentang hukum. Ya, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan ilmu, keberkahan waktu, keberkahan rezeki, dan keberkahan yang lainnya. Ya, Allahumma ya man wafaqaha 'alal khairil khair wa anta ma'alik wa fikna lil khair wa inna alaih. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita sifat sami'na wa ta'na, ya, dan Allah berikan kita keberkahan dalam menyampaikan ilmu ataupun mendapatkan ilmu. Itu yang kita harapkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit